dari banyak kunjungan ke berbagai daerah itu, sebetulnya kan ada hal yang menarik untuk dilihat bagaimana bisa meningkatkan potensi daerah dari banyak sektor. Kalau di beberapa daerah yang pertaniannya bisa di-push maju, mungkin bisa dengan mendorong sektor pertanian untuk maju. Ya. Kalau mungkin di sektor pendapatan lewat pajak ya. Itu ya. Kalau kalau pertanian kan setiap daerah punya potensi yang unik. Kadang-kadang ada tanaman pangan, ada perkebunan, ada hortikultura. Misalnya kayak seperti kita kunjungan ke Bintuni misalnya, itu kan sebenarnya tanahnya cukup subur yang saya kira ke depan sangat potensial untuk hortikultura. Kemudian juga panganannya, problemnya kadang-kadang kan belum terintegrasi. Jadi kadang-kadang antara sistem hulunya sampai hilirnya belum terintegrasi. Jadi saya kira nanti kalau misalnya dari penyiapan lahannya, teknologinya, kemudian juga tidak lupa mesti kelembagaannya ya, bagaimana bisa diorganisasi dengan baik, itu saya kira akan punya potensi yang besar. Termasuk misalnya nanti kalau memang sangat berkembang, itu pun bisa menjadi sumber pendapatan daerah, karena kan daerah bisa menyediakan benih pupuk yang berkualitas, kemudian bisa dijual ke petani dengan harga yang relatif murah, sehingga juga ada subsidi untuk petani. Itu bisa dimainkan oleh apakah BUMD ataukah mungkin UPT, saya kira ke depan sangat prospektif itu, Pak. Pertanian bisa menghasilkan pendapatan, di daerah ya. Iya. Dan saya kira yang menarik adalah kalau kita berbicara Indonesia secara keseluruhan ya, ini kan mungkin kita bisa kategorikan ada daerah-daerah, wilayah-wilayah yang basis ekonominya itu adalah ekstraktif. Jadi kegiatan-kegiatan ekonominya itu diambil dari alam. Ya, contoh misalnya Bintuni itu masuk kategori yang memang sektor ekstraktif dia, ya kan? Migas. Ya. Tapi ada juga di beberapa daerah yang mungkin sektor ekonominya basisnya bukan ekstraktif yang diambil dari alam, tapi adalah sektor-sektor sekunder dan tersier, jasa industri olahan. Gitu ya. Dari kondisi daerah yang seperti ini memang membedakan potensi dari masing-masing pendapatan yang akan dihasilkan. Biasanya yang besar itu adalah daerah-daerah yang basis ekonominya adalah sektor sekunder dan tersier. Itu di sini lebih besar. Rumusnya mesti besar, ekonominya besar. Tinggi. Ekonominya juga tinggi. Pendapatan daerah. Terkait dengan pendapatan daerah, dan di situ sumber-sumber PAD yang besar. Tapi tidak juga bahwa daerah yang basis ekonominya ekstraktif itu bisa kecil, karena bisa diupayakan lewat strategi yang dilakukan teknologi tadi, inovasi. Ya, jadi saya kira kita bisa mengatakan bahwa bagi daerah-daerah yang basisnya sudah sektor tersier dan sekunder itu memang sudah berkah alam, ya kan? Dari sananya. Bintuni juga sudah seperti itu. Nah, tapi ini kan Bintuni perlu didorong lah. Ya. Supaya lebih optimal lagi. Khususnya kapasitas fiskalnya, saya kira Bintuni harus mencoba meningkatkan itu, ya, karena baru porsinya sangat kecil ya, 2% lebih dalam struktur pendapatan. Ini masih ada kemungkinan ekstraktif yang lain itu bisa digali ya sebenarnya. Masih bisa. Kalau saya nggak tahu, tapi kalau kami di Badan Informasi Geospasial itu kan menyediakan data spasial tematik salah satunya. Dan kita melakukan berbagai pemetaan termasuk sistem lahan misalnya, sehingga kita bisa mengolah analisis dari data sistem lahan. Sistem lahan itu kan ada karakteristik tanah, unsur fisik, unsur kemis, kemudian ada land cover, penutup lahan, ada topografinya, terus ada landformnya, terus kemudian ada iklim. Sebetulnya kan kita bisa mengekstrak banyak informasi dari sini, misalnya untuk kesesuaian lahan, kemampuan lahan. Itu masih mungkin buka ke sana ya. Iya, saya kira karena kebiasaannya kan misalnya di suatu daerah tumbuh, kemudian ya hanya berdasar kebiasaan itu didorong, tapi kalau nanti ada informasi yang tematik seperti yang dijelaskan Pak Aris, saya kira ya jauh lebih baik, karena kan kalau kita ingin memperluas, sudah tahu perluasannya tidak asal diperluas yang nanti potensi kegagalannya tinggi, tapi kan ini daerah B potensial berdasarkan tadi overlay berbagai data di daerah C. Saya kira sangat dibutuhkan itu Pak untuk pembangunan. Tapi itu juga menyentuh wilayah laut ataupun perairan ya Pak Aris petanya ya. Ya mungkin kalau yang itu aspek laut, kayak misalnya kita punya potensi di laut kan banyak Pak. Misalnya kelautan perikanan tangkap. Atau termasuk mungkin budidaya. Karena kalau kita lihat tadi kalau saya tadi dengarkan
yang dikaitkan dengan kesesuaian lahan. Misalnya di industri budidaya laut itu kan kesesuaian lahan juga kan kunci gitu ya. Dan misalnya kalau itu Pak, tambak misalnya. Tambak, kalau pesisir ya. Pesisir, ya. Yang di laut pun sama ada kebutuhan data itu. Dan itu disediakan oleh BIG secara tematik atau seperti apa ya? Sebetulnya Pak. Jadi informasi geospasial tematik itu ada wali datanya. Jadi kalau kita lihat Perpres 23 2021 yang percepatan kebijakan satu peta, sekarang kita mengerjakan 158 tema dari 24 kementerian lembaga dan 34 provinsi. Nah, itu termasuk misalnya tema mangrove, Bintuni berkepentingan itu. Kemudian tema garam, yang kita nulis buku garam dengan Bapak, dan yang dikembangkan di DIY dan KKP. Terus nanti ada peta lahan bagus sawah. Lahan sawah ya. Nah, misalnya gitu ya, ini lahan bagus sawah, wali datanya pertanian, kemudian garam wali datanya KKP, ya, mangrove wali datanya KLHK. Nah, tinggal nanti BIG mendampingi untuk pembinaan. Nah, maksud saya kalau yang tematik seperti ini kita bisa nge-push yang untuk daerah yang sektor ekstraktif tadi Pak. Kan bisa saja misalnya evaluasi lahan tambak atau yang tidak di Bintuni tapi di tempat lain kan bisa mengembangkan garam misalnya di Madura. Sesuai potensinya lah ya. Maksud saya sektor ekstraktif itu bisa di-push lagi kalau kita mempunyai informasi geospasial yang tepat untuk itu sebetulnya. Kalau dulu ya kita jalan-jalan itu kan sering melihat saya yang karena lebih banyak di laut ya, di perairan gitu, melihat kan daerah-daerah itu punya karakteristik juga yang kemungkinan bisa dipadukan antara darat dan lautnya. Jadi potensi pertanian dan potensi lautnya itu menjadi basisnya. Nah, mungkin termasuk kalau kita jalan-jalan Bintuni saya lihat bisa dua-duanya kan maju maju. Atau masyarakat yang beraktivitas pertaniannya maju, tapi juga menghubungkan juga wilayah-wilayah yang di sekitar lautnya, di laut ya. Bisa konektivitas yang dilihat, bisa juga memanfaatkan ekstraktif tadi ya, menangkap ikan dan seterusnya. Syukur-syukur kalau bisa diproses nanti apa ya? Enggak, Bapak kemarin kayak mengusulkan master plan agromaritim. Pernah kita buat ya bersama dulu di salah satu daerah misalnya sampai menyebutnya namanya Amir tahun berapa itu 2011 ya mungkin ya. Itu kan sebenarnya salah satu contoh mengintegrasikan potensi laut dan kalau yang nggak punya laut ya agrominapolitan itu terobosan termasuk apa? Ekstraktif atau turunan? Ya mungkin lebih. Kalau itu memang memadukan ya, karena ada industrinya kan. Ada ekstraktifnya, ada prosesnya. Jadi karena itu luar biasa. Itu adalah pelabuhan Pak. Kalau kita lihat karena ketika kita mampu memproduksi, menghubungkan wilayah itu menjadi isu yang sangat penting. Jadi ketika pelabuhannya terfasilitasi keberadaannya ya gitu ya, bisa menghubungkan entah itu pelabuhannya sebagai pengumpul ataupun fungsi-fungsi yang lainnya membangun konektivitas antar wilayah itu ya. Saya tertarik itu tadi Pak, selain ini kalau yang tidak ekstraktif kan dia mengembangkan sektor sekunder sama turunan dan tersier. Dan dia kadang-kala juga pendapatan daerah bisa dibentuk dari sektor pajak. Betul. Atau retribusi. Benar sekali. Jadi komponen yang menurut saya karena aktivitas meningkatkan PAD itu kan bisa karena ada dinamika kegiatan ekonomi, ada yang tidak. Artinya ketika ekonomi itu bergerak, maka PAD juga itu ikut bergerak. Ketika dia berhenti, juga ikut berhenti. Contoh misalnya PBB. PBB itu berhenti, kita kan tetap bayar pajak rumah. PBB-nya rumah. Ya kan? Tetap harus bayar. Terkait dengan BPHTB, baru terkait dengan pergerakan ekonomi, dinamika. Nah, karena ini hal yang sangat potensial untuk PBB yang memotret daripada kepemilikan properti masyarakat, itu mestinya kau dipetakan dalam bentuk spasial. Itu akan sangat bagus sekali. Gimana? Apakah mungkin di BIG menyediakan peta, misalnya memberikan informasi titik kepemilikan rumah ini adalah si ini, nomornya sekian dan seterusnya. Sebetulnya itu sangat mungkin sekali karena data geospasial itu bisa sampai skala detail, sampai skala perumahan. Misalnya sekarang yang dipakai oleh teman-teman ATR BPN untuk membuat persil tanah yang sertifikat itu. Berarti kan sudah digitasi kan, sudah ada di situ. Nah, kalau nanti ke depan ini memang Badan Informasi Geospasial itu akan menyelesaikan 1:5.000 Pak sampai tahun 2024. 1:5.000 itu besar Pak. Dari Aceh sampai
Papua ya, barat Barat timur. Itu lama itu. Nah, artinya maksud saya kalau bisa selesai sampai 2020 ya kalau skemanya ada breakthrough yang sekarang sedang kita usulkan untuk kerjasama pemerintah pusat dengan BUMN bisa. Ada Tapi kemungkinan kalau ya. bisnisnya susul nggak bisa, Ya. karena kan anggaran kita segitu-segitu aja, nggak Ya. bisa untuk push. Nah, maksud saya, poin saya adalah kalau kita 150.000 selesai itu kan detail, Pak. Ya. Dan itu bisa menyelesaikan banyak Banyak masalah. hal ya. Banyak hal. Ya. Misalnya Berbasis investasi kan butuh perizinan, Ya. kemudian RDTR dan pajak. Pajak, Jadi ya. beberapa Saya kira teman-teman sangat itu strategis ya. sekarang sudah mulai melihat, kan kayaknya teman di kampus juga sudah Ya. mulai kan ya, Ya. memadukan GIS dengan ekonomi untuk melihat ya, penilaian spasial pajak. ya. Dan ini memang salah satu terobosan Pak untuk lebih presisi memberikan penilaian pada PBB dan pajak tadi. Dan secara sistem sangat memungkinkan. Bahkan saya kira misalnya DKI, Surabaya, kota-kota besar itu sudah menggunakan itu. Mulai ya. Sudah mulai menggunakan itu. Dan itu saya kira akan sangat membantu bagi daerah untuk proses-proses perencanaan pendapatannya. Ya, informasinya jelas, potret dari properti pemilikan itu di mana letaknya, betul terpantau betul ya. wilayah itu spasial nilainya berapa, jelas, itu bisa mengestimasi dengan baik. Jelas. Perencanaan merealisasikannya. ya, Betul. saya kira sangat ya. Presisinya sangat tinggi lah itu kalau Ya. bisa. Cuma kadang-kala itu SDM-nya ya, Kak. Iya. Jadi kita itu sebenarnya membina SDM ASN fungsional surveyor pemetaan. Kalau kita punya itu di daerah, jadi informasi geospasial yang ada di daerah, whatever itu, misalnya tadi kesesuaian lahan, peta dasar, terus perikanan, jalan, peta infrastruktur, macam-macam itu ada yang handle. Ya. Dan dia kan ya nggak kemana-mana karena fungsional survei pemetaan, sehingga termasuk mengembangkan sistem informasi geografis untuk pajak itu sangat mungkin sekali. Sangat-sangat mungkin. Karena di dalam Perpres yang percepatan satu peta ini ekonomi sudah masuk. Ini ada beberapa hal baru misalnya tentang disaster management, climate change, termasuk perekonomian dan pajak. Jadi itu mungkin sudah mulai memang kita harus perhitungkan. Kalau sedikit bergeser ke peta laut mungkin Pak Aris, ya karena saya di laut ya gitu ya. Kan kita sering membaca berita macam-macam gitu ya, atau melihat isu dengan batas-batas wilayah. Seberapa challenge it? Wah, luar biasa kalau batas wilayah, Pak. Jadi kita itu punya eselon 2 pusat pemetaan batas wilayah. Itu tugasnya batas wilayah dan batas negara. Batas wilayah itu batas desa, batas kampung, sampai batas kabupaten. Dan yang satu batas negara. Batas desa itu challenge-nya luar biasa. Belum nanti kalau ketemu desa adat, terus ketemu dispute atau mereka mau pemekaran. Belum lagi yang kabupaten kota juga gitu. Kalau pemekaran kabupaten kota itu ada saja yang dispute misalnya. Atau kalau di lautan ini ada pulau kecil miliknya siapa, gitu kan, ini pulau ditunggak. Lah itu kita yang identifikasi. Jadi ada satu daerah yang misalnya pulau itu eksis, Pak. Sehingga dulu memang digunakan sebagai pedoman untuk narik batas ya, pedoman batas. Ini pulaunya sinking dan tererosi. Udah nggak kelihatan kan? Di mana itu titik anunya? Geser kan? Geser ke daratannya mereka. Kalau geser ke daratan mereka kan luasan daerahnya hilang, berkurang ya. Padahal di situ lokasi untuk ini migas misalnya. Itu challenge kita. Batas negara lebih rumit lagi. Batas negara itu karena kan yang disodorkan traktat atau dokumen lamanya misalnya saya sama Pak Bejo ini dua negara berbeda kan saya nyodorin ini landasannya ini loh peta zaman Portugis dulu Belanda terus Bapak misalnya saya ada zaman Portugis gini punya lagi beda nggak beda ya harus ketemu dulu Pak ngobrol sampai kesepakatan ya. Setelah itu baru kemudian turun survei ke lapangan koordinat ngukur bareng harus bareng kan kan perbatasan itu bukan daerah yang ada jalurnya Pak mesti harus kadang-kadang betul-betul masuk hutan atau apa itu. Saya kira yang menarik lagi adalah kita ini kan 2 hari nih mengikuti acara musrembang yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan kita sangat istimewa diberi kesempatan juga untuk diperlihatkan di beberapa lokasi-lokasi strategis pengembangan ekonomi oleh pemerintah daerah. Itu kira-kira dari misalnya Pak Suhadi yang dari aspek perikanan dan kelautan kira-kira sebetulnya apa yang sebetulnya perlu segera didorong ya. Kalau saya melihat ya walaupun kunjungan kita singkat ya tapi dengan kesempatan yang diberikan oleh Pemda di antar ke banyak titik itu kalau dari sisi potensi sumber dayanya kan luar biasa akses juga udah lumayan gitu ya
lumayan terhubung gitu pasarnya. Misalnya kalau kita lihat Bintuni itu kan daerah konservasi mangrove terbesar di Indonesia ya, Paris ya. Iya, kalau Bintuni itu 10% luasan mangrove di Indonesia ada di Bintuni. Nah, jadi sebagai area yang seperti itu atau ekosistem seperti itu menghasilkan sumber daya ikan yang luar biasa, beragam dan besar sebenarnya. Walaupun yang kita lihat baru 2 komoditas yang diandalkan, kepiting dan udang gitu ya. Dan itu sejak lama menjadi potensi yang dimanfaatkan. Hanya saja kalau kita lihat skala yang ada kan memang relatif kecil. Nah, bagaimana melembagakan ini, menguatkan pelembagaannya menjadi semakin menyatu besar gitu. Mungkin bisa mensasar gitu ya. Biasanya selalu persoalan itu kan off-taker ya. Tangkapannya itu mau dijual kemana. Nah, bisa jadi kita yang sekarang sudah terjadi adalah dibawa keluar. Ada potensi kayak di Bintuni itu adalah mengintegrasikan dengan pangsa pasar yang ada di LNG yang ada sekarang itu ya. Tangguh gitu ya. Nah, kalau informasi yang kita peroleh 8.000 tiap hari keluar masuk, bekerja setiap hari membutuhkan entah telur, entah ikan gitu, kita bisa menghitung kebutuhannya luar biasa besar. Betul. Kalau eksploitasi atau pemanfaatan sumber daya ikannya itu bisa dikaitkan dengan kebutuhan di dalam itu menjadi potensi ekonomi yang tidak perlu kemana-mana gitu. Benar. Ya. Cuman diputar di situ. Di wilayah itu. Sudah luar biasa. Ya. Apalagi kalau nelayannya skala kecil ya. Skala kecilnya semakin mungkin itu dilakukan gitu ya. Tidak perlu yang besar-besar gitu. Betul. Sehingga menggerakkan juga masyarakat yang ada di Bintuni gitu ya. Nah, kalau mau yang besar, sasarannya ekspor yang lebih luas lagi, mungkin challenge-nya ada pada mau didaratkan di mana gitu ikannya. Itu menjadi di sini ya. Pelabuhannya. Sehingga ada pelabuhan itu satu bagian yang menarik ya. Diskusikan gitu betul. Ya kalau pelabuhan memang mau dibuat tentu kan ada asesmen lokasi segala macam ya dan ketersediaan ruang. Padahal kalau kita lihat sebagian besar Bintuni dan yang mau dibangun pelabuhan di Teluk itu kan mesti kawasan konservasi, karena mangrove, kan 10% bisa di situ. Papua itu 50%-nya di Bintuni, sebagian besar yang lainnya di Sorong Selatan. Nah, kalau nanti dibuka pelabuhan harus ada asesmen ini daerah memang boleh dibuka. Kemudian kan hanya nggak selesai pelabuhan nih, mesti ada konektornya kan, penangkapnya untuk masuk ke daratnya, daratnya dan sebagainya. Termasuk kawasan industri. Karena nanti kan industri pengolahan, industri apa? Saya dengar memang kawasan industri dan pelabuhan memang sudah direncanakan dan sudah dalam proses ya. Artinya mungkin nanti yang kita perlu aware kalau kami memang harus mengepus untuk peta dasar agar bisa digunakan untuk asesmen misalnya di RT RW ya. Tapi juga hal lain adalah tetap mempunyai program konsisten untuk konservasi daerah yang lainnya karena dari perikanan kan kita nggak punya atau di Bintuni belum punya budidaya seluruhnya tangkap. Semuanya menggantungkan alam kan. Tangkap itu di alam bergantung. Tangkap itu tergantung kepada kemampuan kita menjaga ekosistemnya baik gitu. Karena dia yang melayani kayak begitulah kira-kira gitu. Kita bisa menikmati udara segar ya karena mungkin sekitar kita ini ada pohon macam-macam gitu yang bisa kita lihat. Jadi segar terasa gitu. Dia sama dengan di laut gitu ya. Kira-kira begitu. Terus kalau yang pertanian Pak Awang, saya kira saya kira harus ada 2 pendekatan karena kan polanya berbeda ada masyarakat lokal dengan masyarakat transmigran ya. Kalau masyarakat transmigran kan mungkin mereka sudah terbiasa bertani sehingga mungkin saya kira perlu revitalisasi misalnya teknologi, tata kelolanya, peralatannya dan lain sebagainya di organisasi yang baik. Yang mungkin nanti kalau memang kebetulan kan saya kira sudah ada tawaran yang baik ya dari industri, dari Tangguh misalnya yang mereka akan membuka istilah mereka open gate, produk-produk bisa masuk. Saya kira kalau didorong dengan serius, yang berkualitas, jumlahnya mencukupi, saya kira sangat baik. Tapi yang kedua yang masyarakat lokal ini kan merubah perilaku meramu menjadi pembudidaya tidak mudah. Saya kira memang harus ada 2 pendekatan. Apakah nanti misalnya ada pendampingan yang sangat intensif, yang kolaborasi mungkin antara perusahaan, perguruan tinggi, pemerintah daerah. Kalau itu bisa dilakukan misalnya dengan percontohan-percontohan sehingga mereka mulai terbiasa menanam, menghasilkan yang baik. Pelan-pelan mungkin saya kira bisa. Sehingga harapannya memberdayakan masyarakat lokal itu saya kira bisa. Jadi harus ada 2 pendekatan. Kalau hanya satu mungkin nanti berat yang ini. Ada pendekatan yang istilahnya tinggal memoles, tapi ada yang betul-betul harus merubah
cara kerja dan seterusnya. Ini kalau kayak gitu kayaknya di tempatnya Pak Awal kan banyak sering mendampingi Pemda ya. Ya, Mungkin ya, experience-nya saya kira jadi bisa. banyak ya. Pengalaman Kan? Saya kira SRI ya cukup Ya. banyak ya. Ya, Sampai swasta riset So, inisiatif ya. ya. Kan Yang punya sumber programnya daya. pendampingan dengan Pendampingan beberapa dan- ya. Pemda ya. Pemda. Banyak ya. Dan banyak sekali ya Ya. untuk aspek itu, baik ekonomi, aspek sisi Sudah dengan mana saja Pak pendampingan? Bintuni, ada Bintuni, Papua Barat. kemudian ya lalu ada Bontang, Bontang. ya, Ya. Asahan, Kutai Kartanegara. Ya. Artinya kan mereka punya berbagai permasalahan yang Permasalahan, berbeda ya. ya. Ada Ya. kadang-kala juga sama karakteristiknya sehingga bisa Ya. diadopsi. Ya. Sebetulnya advantage-nya di tempatnya Pak Awal itu karena banyak partner sudah, jadi Ya. pengalaman di daerahnya itu panjang gitu Ya. Pak. Baik Ya. yang hanya sektor ekstraktif atau banyak sektor industri. Misalnya Industri, Buntang itu stasiun. kan hanya sektor Iya, pengolahan industri, ya, industri. Betul. Tapi kalau kita lihat Kutai Kartanegara misalnya, Nah, itu ekstraktif jelas ya. Dan sama strategi dan caranya bagaimana Hmm. sektor non migas itu untuk nanti ketemu trade off di Ya, geser, Benar, geser. geser. itu Ya. ya. Kayak Bintuni juga mirip. Ini menarik skenario yang disampaikan oleh Pak Subedjo kemarin. Saya kira diskusinya menarik ya. Memberi sebuah ilustrasi tentang gimana pola 20 transformasi ekonomi. struktur ekonomi ya. Itu sangat menarik. Saya kira Ya. Bapeda akan mencermati itu lebih jauh seharusnya.